selamat hari Minggu. Nah, seperti biasa, kita mau melaksanakan ibadah online. Tapi sebelum kita mulai ke ibadahnya, kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Tuhan, sekarang kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu online. Berkati agar ibadah kami lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ke ibadahnya, Mbak Raisa mau ngajakin kalian nyanyi satu lagu dulu ya. Judulnya Ada Satu Sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia yang selalu temani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia yang selalu temani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke firman Tuhannya ya. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab kita, dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai ke 34. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini tentang Bapak Paulus yang sedang memberitakan Injil di kota Filipi bersama temannya itu bersama dengan Silas. Bapak Paulus dan Silas akan pergi ke tempat ibadah untuk memberitakan Injil. Tetapi di sana mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung. Roh tenung itu roh jahat yang bisa meramalkan atau meramalkan hal-hal yang akan terjadi di depan. Nah, yang kemudian dengan tenungan-tenungan atau dengan ramalan-ramalan itu, tuan dari hamba perempuan ini mendapatkan keuntungan yang besar. Ketika Bapak Paulus dan Silas berjalan, roh peramal ini atau roh perempuan ini mengganggu dengan berteriak-teriak bahwa inilah hamba Tuhan, gitu ya. Bapak Paulus merasa terganggu dan akhirnya dia dengan menghardik perempuan itu dengan berkata begini. Dia berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan seketika itu juga keluarlah roh jahat itu. Setelah mengusir roh jahat dari tubuh perempuan peramal ini, tuan-tuannya
marah karena mereka kehilangan sumber penghasilannya ya, sumber pundi-pundi yang menghasilkan mereka itu menjadi hilang karena hamba perempuan ini tidak bisa lagi meramal. Nah, kemudian tuan-tuannya ini mereka pun menangkap Paulus dan Silas, kemudian membawanya kepada pejabat atau pemerintahan yang ada. Kemudian orang banyak juga turut serta untuk menentang Paulus dan Silas ini. Kemudian mereka pun disuruh atau dimasukkan oleh pejabat itu, dimasukkan ke dalam penjara di Filipi. Namun adik-adik, walaupun Paulus dan Silas pun akhirnya dipenjara, di kakinya dipasung sehingga mereka tidak bisa kemana-mana, tapi meskipun Paulus dan Silas berada di dalam penjara dengan tubuh yang penuh luka juga karena pasti mereka disiksa, tapi hal itu tidak menghalangi Paulus dan Silas untuk terus berdoa dan memuji Tuhan. Mereka yakin di atas doa dan pujian Tuhan Yesus hadir untuk menopang mereka dan memberi kekuatan. Nah, saat pujian Paulus dan Silas ini terdengar bukan hanya di tempat tahanan mereka saja, tetapi orang-orang di sekeliling penjara pun, tahanan-tahanan lain pun mendengarkan pujian dan doa dari Paulus dan Silas. Ketika mereka sedang berdoa, Paulus dan Silas sedang berdoa dan memuji Tuhan, terjadilah gempa bumi yang hebat. Pintu penjara semuanya terbuka, semua rantai yang membelenggu para tahanan terlepas. Peristiwa itu membuat kepala penjara menjadi ketakutan. Dia menyangka bahwa para tahanan tersebut telah kabur dan melarikan diri. Itu sebabnya terlintas dalam pikiran kepala penjara itu untuk mengakhiri hidupnya dengan menghunus pedang. Namun hal itu diurungkan karena Paulus dan Silas mencegahnya. Bahkan Paulus menyampaikan kabar bahwa mereka tidak akan kabur dari penjara. Mereka bahkan menyampaikan kabar baik, yaitu tentang Tuhan Yesus kepada kepala penjara. Dan akhirnya kepala penjara itu pun bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Sebagai tanda pertobatannya itu, kepala penjara pun meminta dirinya untuk dibaptis. Sungguh luar biasa adik-adik. Kuasa doa dan pujian itu mampu melepaskan Paulus dan Silas dari rantai belenggu, bahkan menyelamatkan kepala penjara dan juga seisi rumahnya. Tuhan berkenan hadir di atas pujian dan doa untuk memberi pertolongan. Dari kisah ini kita belajar satu hal yang penting. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, jangan pernah membuat kita berhenti berdoa dan memuji Tuhan. Karena apapun yang terjadi, tetaplah kita bertekun, tetaplah kita berdoa dan memuji Tuhan. Sebab jika kita tekun, berdoa dan memuji Tuhan dengan segenap hati, Tuhan berkenan dan akan memberikan pertolongan kepada kita, sama seperti Bapak Paulus. Mari adik-adik untuk tetap selalu bertekun dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Semoga minggu depan kita ketemu lagi ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.